Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan kami, channel JJG Story. Sebelum lanjut, mari kita tulis salawat di kolom komentar. Semoga menjadi salah satu saksi amal ibadah kita kelak nanti. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang tentu saja menggemparkan untuk didengar. Bagaimana kisahnya? Tetap di JJG Story. Kali ini ada sebuah kisah yang menghebohkan warga pinggiran hutan. Seekor ular sanca raksasa menetaskan bayi manusia di tengah hutan. Di sebuah desa kecil yang asri di kaki bukit, hidup pasangan kaya raya bernama Rendra dan Laras. Rumah mereka berdiri megah di pinggir desa, dikelilingi kebun yang selalu rapi dan penuh bunga bermekaran. Rumah itu bak istana kecil di tengah desa sederhana. Rendra adalah seorang saudagar sukses yang menguasai perdagangan hasil bumi di wilayah itu, sementara Laras, istrinya, dikenal sebagai wanita yang lembut dan penuh kasih. Kehidupan mereka terlihat sempurna, harta melimpah, usaha yang berkembang pesat, dan reputasi baik di antara warga desa. Namun, di balik semua itu, bayang-bayang gelap selalu mengikuti mereka. Saingan bisnis Rendra, Dharma, seorang pengusaha licik dan penuh tipu daya, menyimpan rasa iri yang tak berkesudahan. Dharma telah mencoba berkali-kali untuk menyaingi Rendra, tetapi usahanya selalu gagal. Dalam hati, Dharma bersumpah untuk menjatuhkan Rendra dengan cara apapun. Pada suatu sore, ketika matahari mulai meredup dan langit dilukis semburat jingga, Rendra sedang duduk di beranda rumahnya, menikmati teh hangat bersama Laras. "Mas, kamu merasa akhir-akhir ini Dharma semakin agresif?" tanya Laras dengan nada khawatir. Rendra mengangguk pelan. "Aku tahu. Dia mencoba membeli beberapa petani yang biasa bekerja sama denganku. Untungnya mereka masih setia. Tapi aku tak bisa terus-menerus mengandalkan kesetiaan mereka tanpa memberikan sesuatu sebagai jaminan." Laras menatap suaminya, matanya memancarkan kekhawatiran. "Mas, aku takut Dharma tidak hanya bermain dengan uang. Dia bisa saja menggunakan cara-cara yang lebih kejam." "Laras, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan dia mengusik kita." Namun, di balik ucapan itu, Rendra sendiri merasa gelisah. Dharma bukan hanya sekadar pesaing biasa. Pria itu terkenal licik dan tak ragu menggunakan cara kotor untuk mencapai tujuannya. Beberapa hari kemudian, kekhawatiran Laras terbukti. Salah satu gudang milik Rendra yang berada di tepi desa terbakar habis di tengah malam. Warga desa berlarian membantu memadamkan api, tetapi semuanya terlambat. Seluruh hasil panen yang tersimpan di gudang itu lenyap menjadi abu. Saat melihat puing-puing yang masih mengepulkan asap di pagi harinya, Rendra mengepalkan tinjunya. Dia tahu ini bukan kecelakaan biasa. "Kamu tahu siapa yang melakukannya, kan?" tanya Laras sambil memegang lengan suaminya. "Ya, hanya Dharma yang bisa sekejam ini. Tapi aku tidak punya bukti." Beberapa hari setelah kejadian itu, Dharma muncul di pasar desa dengan senyum lebar, seolah-olah tak ada yang terjadi. Ia bahkan mendekati Rendra yang sedang berdiri di depan kiosnya. "Ah, Rendra, kasihan sekali, aku dengar gudangmu terbakar. Betapa malangnya nasibmu," ucap Dharma dengan nada yang penuh sindiran. Rendra menatapnya tajam. "Terima kasih atas simpatimu, Dharma. Tapi aku tak membutuhkan itu. Aku akan bangkit lagi, seperti biasa." Dharma tertawa kecil. "Tentu saja. Aku yakin kamu bisa. Hanya saja, di dunia ini, siapa yang lebih cepat bertindak, dia yang menang." Rendra menahan amarahnya. Dia tahu Dharma sedang memancing, tetapi ia tak ingin terpancing. Namun, serangkaian insiden terus terjadi. Kapal pengangkut barang milik Rendra karam di sungai. Para petani yang biasanya setia mulai menjual hasil panen mereka kepada Dharma karena iming-iming harga lebih tinggi. Bahkan beberapa pekerja setia Rendra mulai meninggalkan usaha dagangnya. Di tengah semua kekacauan itu, Rendra dan Laras tetap berusaha menjaga ketenangan mereka. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Rendra memutuskan untuk bertindak. Dia mengundang beberapa rekan bisnis terpercaya ke rumahnya untuk berdiskusi. "Kita tidak bisa membiarkan Dharma terus-menerus menekan kita," kata Rendra dengan nada tegas. "Aku yakin dia memiliki rencana besar untuk mengambil alih semua yang kita miliki. Tapi aku tidak akan menyerah tanpa perlawanan." Salah satu rekannya, seorang pria tua bernama Pak Wirya, mengangguk. "Rendra, aku sudah lama mengenalmu. Kamu orang yang jujur dan pekerja keras. Tapi menghadapi orang seperti Dharma, kamu harus lebih cerdik. Aku akan membantumu." Dengan bantuan rekan-rekannya,
Rendra mulai merancang strategi untuk melindungi usahanya. Dia memperkuat kerjasama dengan petani, menawarkan kontrak yang lebih adil, dan meningkatkan keamanan di gudang serta kapal angkutannya. Namun, Dharma tidak tinggal diam. Suatu hari, Laras menerima surat ancaman yang diselipkan di pintu rumah mereka. "Jika kalian tidak menyerah, sesuatu yang buruk akan terjadi," bunyi surat itu. Laras gemetar saat membacanya. "Mas, ini sudah terlalu jauh. Kita harus melaporkan ini ke kepala desa." "Tentu, Laras. Aku tidak akan membiarkan ancaman ini membuat kita mundur." Rendra melapor kepada kepala desa, namun Dharma selalu berhasil mengelak karena kurangnya bukti. Hingga suatu malam, Rendra memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dengan bantuan seorang pekerja setianya, ia menyusup ke salah satu gudang milik Dharma. Di sana, ia menemukan bukti kuat, catatan pengiriman hasil panen yang mencurigakan dan dokumen yang menunjukkan praktik-praktik curang Dharma. Namun, sebelum ia sempat keluar dari gudang itu, Dharma muncul bersama beberapa anak buahnya. "Jadi, Rendra, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan cara ini?" Dharma tersenyum sinis. "Keadilan akan menang, Dharma. Cepat atau lambat, semua orang akan tahu siapa dirimu sebenarnya." Dharma tertawa keras. "Keadilan? Keadilan hanya ada untuk mereka yang cukup kuat untuk membelinya." Namun, sebelum Dharma bisa berbuat lebih jauh, suara lonceng dari desa terdengar nyaring. Warga desa yang curiga atas pergerakan Dharma di malam hari telah berkumpul di luar gudang. Kepala desa memimpin mereka. "Kami tahu siapa kamu, Dharma," teriak salah satu warga. Rendra menggunakan kesempatan itu untuk menunjukkan bukti yang ia temukan. Dengan tekanan dari warga dan kepala desa, Dharma akhirnya tak bisa lagi mengelak. Usaha liciknya terbongkar, dan ia dipaksa meninggalkan desa bersama keluarganya. Setelah itu, kehidupan Rendra dan Laras perlahan kembali tenang. Namun, pengalaman itu mengajarkan mereka bahwa di balik kehidupan yang terlihat sempurna, selalu ada tantangan yang harus dihadapi dengan keberanian dan kecerdikan. Pagi itu, di pasar desa yang biasanya ramai, Dharma mulai menyebarkan gosip. "Kalian tahu, Rendra itu sebenarnya membeli barang-barang dari luar desa dengan harga murah, lalu menjualnya mahal ke kita," bisiknya kepada seorang pedagang sayur. Pedagang itu tampak terkejut. "Apa benar begitu, Pak Dharma? Tapi selama ini saya pikir dia membantu kami." Dharma memasang wajah serius. "Percaya saja, kalau dia terus begitu, kita yang akan dirugikan." Gosip itu menyebar cepat. Beberapa warga mulai meragukan integritas Rendra. Di rumahnya, Laras mulai merasakan perubahan. "Mas, tadi aku ke pasar, tapi rasanya orang-orang jadi berbeda. Mereka tidak seperti biasanya," katanya dengan nada khawatir. Rendra, yang sedang membaca dokumen di ruang kerja, mengangkat kepalanya. "Aku juga mendengar beberapa rumor aneh. Mungkin ini ulah Dharma." "Kenapa dia begitu dendam pada kita?" tanya Laras. Rendra menghela napas. Iri, Laras. Dia tak bisa menerima kalau ada yang lebih sukses darinya. Tak berhenti di gosip, Dharma mengirimkan beberapa preman untuk mengacaukan bisnis Rendra. Malam itu, di salah satu gudang milik Rendra, para pekerja yang sedang memuat hasil panen ke dalam truk dikejutkan oleh suara keras. Braak! Pintu gudang ditendang hingga terbuka lebar. Beberapa pria bertubuh besar masuk, membawa tongkat kayu. Mereka mulai merusak karung-karung beras dan peti hasil panen. "Berhenti! Apa yang kalian lakukan?" teriak salah satu pekerja, Pak Rusdi. Salah satu preman mendekatinya dengan wajah garang. "Bos kami bilang, kasih tahu Rendra. Kalau dia mau bisnis di desa ini, bayar upeti. Kalau tidak, jangan harap bisa lancar." Setelah merusak sebagian besar barang, para preman pergi meninggalkan gudang dalam kekacauan. Pagi harinya, Rendra datang untuk memeriksa. Matanya memerah, menahan marah. "Ini pasti ulah Dharma. Kita harus melapor, Pak Rendra," ujar Pak Rusdi. "Tentu. Tapi tanpa bukti, kita tidak bisa menuduh langsung." "Kita akan cari cara," jawab Rendra dengan nada tegas. Sementara itu, Dharma melanjutkan langkahnya dengan menghasut warga desa. Di warung kopi, ia duduk bersama beberapa petani dan mulai berbicara dengan nada rendah namun penuh keyakinan. "Kalian sadar tidak, Rendra itu hanya memanfaatkan kalian? Dia kaya karena dia menekan harga panen kita," katanya. Pak Tarno, seorang petani tua, mengerutkan dahi. "Tapi dia selalu membeli hasil panen saya dengan harga yang layak. Itu hanya pura-pura. Tunggu saja, nanti kalian akan lihat. Dia bukan seperti yang kalian kira," balas Dharma. Hasutan ini perlahan mulai memengaruhi pikiran warga. Para petani yang sebelumnya bekerja sama dengan Rendra mulai ragu.
Bahkan beberapa dari mereka menghentikan kerjasama dan beralih menjual hasil panen kepada Dharma yang menawarkan harga sedikit lebih tinggi untuk menjebak mereka. Dalam waktu singkat, dampak dari tindakan Dharma mulai terasa. Di pasar, barang dagangan Rendra mulai sepi pembeli. Beberapa pedagang bahkan terang-terangan menolak menjual barang-barangnya. "Maaf, Pak Rendra, saya tidak bisa ambil barang dari gudang Anda lagi." Banyak pembeli yang bilang mereka tidak percaya kualitasnya, ucap seorang pedagang dengan nada canggung. Rendra mencoba membela diri. "Itu hanya gosip, Pak. Barang saya tetap berkualitas, seperti biasa." Namun, pedagang itu menggeleng. "Saya tidak bisa ambil risiko, Pak Rendra. Maaf." Satu persatu, para mitra bisnis Rendra mulai mundur. Keuangan keluarga itu semakin menipis, dan usaha mereka mulai terhenti. Di rumah besar mereka, Laras duduk di ruang tamu yang sunyi. Di tangannya, ia memegang surat tagihan yang belum dibayar. "Mas, kita harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, semuanya akan hancur," ucapnya dengan suara bergetar. Rendra, yang duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar dengan mata kosong. "Aku sudah mencoba segalanya, Laras. Tapi Dharma selalu selangkah lebih maju. Kita tidak bisa menyerah, Mas. Tapi kalau tidak ada cara lain, mungkin kita harus menjual rumah ini," lanjut Laras dengan berat hati. Rendra menundukkan kepalanya. "Aku tak pernah membayangkan ini akan terjadi. Tapi kamu benar. Kita harus bertahan, apapun caranya." Beberapa minggu kemudian, rumah besar yang dulu menjadi simbol kesuksesan mereka akhirnya dijual. Rendra dan Laras pindah ke sebuah rumah kecil di pinggir desa, jauh dari kemewahan yang pernah mereka miliki. Laras memeluk suaminya dengan erat. "Mas, aku tahu ini berat, tapi aku yakin kita bisa bangkit lagi." Rendra mengangguk, meski dalam hatinya ada rasa sakit yang mendalam. Di sisi lain, Dharma tersenyum puas. Baginya, kemenangan telah diraih. Namun, ia tidak sadar bahwa di balik kehancuran Rendra, ada tekad yang perlahan-lahan akan menjadi kekuatan untuk melawan kembali malam itu begitu sunyi. Di sebuah rumah kecil di pinggir desa, Laras duduk di depan meja yang penuh dengan kertas tagihan. Wajahnya tampak lelah, dan matanya memerah karena terlalu banyak menangis. Rendra berdiri di sudut ruangan, menatap keluar jendela ke arah kegelapan malam. "Mas," Laras memulai, suaranya pelan namun bergetar. "Kita tidak bisa terus begini. Tidak ada lagi yang tersisa. Semua tabungan kita habis, dan sekarang bahkan kita harus berutang untuk makan." Rendra menghela napas panjang, lalu duduk di samping istrinya. "Aku tahu, Laras. Aku merasa seperti gagal. Aku kehilangan segalanya, usaha kita, rumah kita, kepercayaan warga desa. Dan aku tidak tahu apa lagi yang bisa kita lakukan." "Kita tidak boleh menyerah," jawab Laras, meski suaranya terdengar lemah. "Pasti ada cara untuk bangkit kembali. Mungkin kita harus mencari sesuatu yang benar-benar baru. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya." Rendra menatap istrinya dengan penuh rasa bersalah. "Aku tidak ingin kamu menderita lebih jauh lagi karena ambisiku." Laras menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Mas, ini bukan soal ambisi. Ini soal bertahan hidup. Kita harus melakukan sesuatu." Keesokan paginya, pasangan itu berjalan ke arah hutan lebat yang mengelilingi desa. Mereka tidak tahu pasti apa yang mereka cari, tetapi ada harapan kecil di hati mereka bahwa hutan itu, dengan segala misterinya, mungkin menyimpan jawaban. Di tepi hutan, mereka bertemu dengan Pak Tarno, seorang tetua desa yang dikenal bijaksana dan sering berkelana ke dalam hutan untuk mencari kayu atau obat-obatan herbal. "Pak Rendra, Bu Laras, apa yang kalian lakukan di sini pagi-pagi buta?" tanya Pak Tarno sambil menopang tubuhnya dengan tongkat kayu. Rendra menjawab ragu-ragu, Kami hanya ingin mencoba peruntungan, Pak Tarno. Hutan ini besar, siapa tahu kami menemukan sesuatu yang bisa membantu kami memulai lagi." Pak Tarno mengangguk pelan. "Aku mengerti. Kadang, ketika kehidupan di luar sudah terlalu sulit, hutan ini memang bisa menjadi pelarian. Tapi hati-hati, nak. Hutan ini penuh dengan misteri dan bahaya." Laras, yang sudah putus asa, bertanya dengan nada penuh harap, "Pak Tarno, apa Anda tahu sesuatu di dalam hutan ini yang bisa membantu kami?" "Sesuatu apapun?" Pak Tarno terdiam sejenak, lalu mendekatkan wajahnya dan berbisik, "Ada sebuah cerita lama, tentang gua ular sanca raksasa. Orang-orang percaya bahwa di dalam gua itu tersimpan harta karun yang tak ternilai. Tapi tidak ada yang berani masuk ke sana, karena ular sanca yang menjaga gua itu sangat besar dan mengerikan." Rendra dan Laras saling bertukar pandang. Ada rasa takut, tapi juga harapan. "Di mana gua itu?"
Tanya Rendra dengan suara bergetar. Pak Tarno menunjuk ke arah hutan yang semakin gelap. Ikuti jalan setapak ini, lalu cari pohon besar yang bentuknya seperti tangan manusia. Di dekatnya, kalian akan menemukan mulut gua. Tapi ingat, apa yang ada di dalam sana bukan hanya tentang keberanian, tapi juga ketulusan hati. Rendra dan Laras berjalan menyusuri jalan setapak dengan penuh kehati-hatian. Hutan itu begitu sunyi, hanya suara angin dan sesekali kicauan burung yang terdengar. Mereka akhirnya menemukan pohon besar yang disebutkan Pak Tarno. Bentuknya memang aneh, seperti tangan raksasa yang mencakar udara. Laras, ini dia, kata Rendra sambil menunjuk ke arah mulut gua yang gelap dan terlihat menyeramkan. Laras menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Apa kita benar-benar akan masuk? Kita sudah tidak punya pilihan lain, jawab Rendra tegas. Dengan langkah berat, mereka masuk ke dalam gua. Udara di dalam terasa dingin dan lembab. Dinding gua dipenuhi lumut, dan suara tetesan air menciptakan gema yang membuat suasana semakin mencekam. Mas, aku merasa ini ide yang gila, bisik Laras. Kalau ada cara lain, aku tidak akan membawa kita ke sini. Tapi aku janji, aku akan melindungimu, jawab Rendra sambil menggenggam tangan istrinya. Semakin jauh mereka masuk, gua itu semakin gelap. Mereka hanya mengandalkan lampu senter kecil yang dibawa dari rumah. Tiba-tiba, mereka mendengar suara desisan panjang. Mas, apa itu? Tanya Laras, suaranya hampir tak terdengar. Rendra tidak menjawab. Ia hanya mengarahkan senter ke depan, dan di sanalah mereka melihatnya, seekor ular sanca raksasa yang melingkar di tengah ruangan besar di dalam gua. Panjangnya luar biasa, tubuhnya sebesar batang pohon, dan matanya yang kuning berkilau menatap tajam ke arah mereka. Laras menjerit pelan, tetapi Rendra dengan cepat menariknya ke belakang. Jangan bergerak. Jangan panik, bisiknya. Ular itu tidak bergerak. Ia hanya mengamati mereka, seolah menunggu sesuatu. Mas, bagaimana kalau kita kembali saja? Tanya Laras dengan suara gemetar. Rendra menggeleng. Kita sudah sejauh ini. Pak Tarno bilang, kita harus menunjukkan ketulusan hati. Dengan hati-hati, Rendra maju beberapa langkah. Kami tidak datang untuk melawanmu, katanya dengan suara tenang. Kami hanya ingin meminta kesempatan. Kami sudah kehilangan segalanya, dan kami ingin memulai hidup baru. Ular itu masih diam. Tapi tiba-tiba, ia menggerakkan tubuhnya, memperlihatkan sebuah peti besar yang tertutup rapat di salah satu sudut gua. Mas, itu harta karunnya, bisik Laras dengan mata melebar. Ya, tapi bagaimana kita bisa mengambilnya? Rendra mencoba mendekati peti itu perlahan, tetapi ular sanca itu mengeluarkan desisan keras, membuatnya mundur. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Laras panik. Rendra mengingat kata-kata Pak Tarno. Bukan hanya tentang keberanian, tapi juga ketulusan hati. Ia berpikir sejenak, lalu menatap ular itu. Kami tidak datang untuk mencuri. Jika ini milikmu, kami tidak akan mengambilnya tanpa izinmu. Tapi jika kau bersedia memberi kami kesempatan, kami akan menggunakannya untuk hal-hal yang baik, ucap Rendra dengan nada tulus. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ular itu berhenti mendesis. Ia memiringkan kepalanya sedikit, seolah mengamati Rendra dan Laras dengan lebih saksama. Lalu, dengan gerakan lambat, ular itu membuka mulutnya dan mengeluarkan sesuatu, sebuah kunci emas. Rendra mendekat dengan hati-hati, mengambil kunci itu dari tanah. Dengan tangan gemetar, ia membuka peti besar itu. Di dalamnya, mereka menemukan tumpukan emas, perhiasan, dan benda-benda berharga lainnya. Mas, ini luar biasa, ucap Laras dengan air mata mengalir di pipinya. Namun, Rendra tidak langsung mengambil harta itu. Ia kembali menatap ular sanca itu. Terima kasih. Kami berjanji akan menggunakan ini untuk membantu orang lain, bukan hanya untuk diri kami sendiri. Ular itu mengangguk perlahan, lalu kembali melingkar, seolah memberikan restunya. Rendra dan Laras berdiri terpaku di depan ular sanca raksasa yang melingkar di tengah gua. Tubuh ular itu bersisik hitam berkilauan, matanya kuning menyala, dan setiap gerakan tubuhnya menghasilkan suara gemuruh yang bergema di dinding gua. Meski ukurannya sangat besar dan menakutkan, ular itu tidak menyerang mereka. Mas, dia tidak menyerang kita, bisik Laras dengan suara bergetar. Aku tahu, jawab Rendra, suaranya juga terdengar tegang. Tapi lihat gerakannya. Dia seperti mencoba mengatakan sesuatu. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu menundukkannya ke arah dinding gua di mana terdapat prasasti batu besar dengan ukiran simbol-simbol kuno. Lampu senter yang dibawa Rendra menerangi prasasti itu, memperlihatkan detail yang semakin mengundang rasa penasaran. Mas,
Ini sepertinya petunjuk, ujar Laras sambil mendekat dengan hati-hati. Rendra memandang simbol-simbol itu. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami maknanya, ada ukiran gambar ular di bagian atas prasasti dengan lingkaran emas di sekelilingnya. Di bawahnya, ada tulisan dalam bahasa kuno yang sulit dipecahkan. Sepertinya ini aturan, gumam Rendra. Tiba-tiba, ular sanca itu mengeluarkan suara desisan panjang, seolah mendukung pernyataan Rendra. Kemudian, ia bergerak perlahan, menggunakan ujung ekornya untuk menunjuk ke arah prasasti. "Mas, aku rasa dia ingin kita membaca ini," kata Laras sambil menatap ular itu. Rendra menelan ludah. "Aku tidak tahu apa yang tertulis di sini, tapi aku bisa mencoba memahami gambarnya. Lihat ini," katanya, menunjuk pada ukiran yang menggambarkan dua manusia yang berlutut di depan ular. Mereka menyembah ular itu. "Mas, apa maksudnya kita harus memuja ular ini?" tanya Laras, ketakutan. "Sepertinya begitu," jawab Rendra dengan nada serius. "Aku rasa ini adalah syarat untuk mendapatkan sesuatu dari tempat ini." Ular itu bergerak lebih dekat, tubuhnya melingkar di sekitar pasangan itu, tetapi tidak dengan maksud mengancam. Ia seolah memastikan bahwa mereka benar-benar memahami situasi. "Mas, aku takut," kata Laras sambil menggenggam tangan Rendra erat-erat. "Aku juga," jawab Rendra jujur. "Tapi kita tidak punya pilihan lain, Laras. Kalau kita ingin keluar dari kesulitan ini, kita harus melakukan apa yang dia minta." Dengan perlahan, mereka berlutut di depan ular sanca, seperti yang digambarkan dalam prasasti. Laras menundukkan kepalanya, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar-debar. Rendra berbicara dengan suara gemetar, Kami bersumpah akan menjaga rahasia tempat ini. Kami akan memuja dan menghormati penjaga gua ini, dan kami tidak akan menyalahgunakan apa yang diberikan kepada kami." Ular itu berhenti bergerak. Matanya yang bercahaya menatap mereka, seolah menilai ketulusan sumpah mereka. Setelah beberapa saat, ia membuka mulutnya perlahan. Dari dalam mulutnya, keluar sebuah benda yang bercahaya terang, sebuah batu permata besar berwarna emas. "Mas," Laras tertegun, menatap batu itu dengan mata melebar. Ini pasti hadiah dari dia," jawab Rendra, masih terkejut. Ia mengambil batu itu dengan hati-hati, merasakan energi panas yang mengalir dari permukaannya. Ular itu kembali melingkar di tempatnya, seolah memberi isyarat bahwa mereka boleh pergi. "Terima kasih," kata Rendra dengan nada tulus sebelum menarik tangan Laras dan berjalan keluar dari gua. Kehidupan Rendra dan Laras berubah dalam waktu singkat setelah mereka kembali ke desa. Batu permata yang mereka dapatkan dijual dengan harga yang sangat tinggi di kota besar. Uang dari penjualan itu cukup untuk membeli kembali rumah besar mereka yang dulu dijual, bahkan dengan tambahan tanah yang lebih luas. Tidak hanya itu, Rendra memulai kembali usaha dagangnya dengan modal yang besar. Ia membuka beberapa cabang baru, membeli stok barang berkualitas, dan membayar pekerja dengan gaji yang layak. Dalam hitungan bulan, namanya kembali menjadi buah bibir di desa dan sekitarnya. Namun, kekayaan mereka yang datang secara tiba-tiba mulai menimbulkan kecurigaan di kalangan warga. "Bagaimana mungkin mereka bisa kaya lagi dalam waktu singkat?" tanya seorang ibu di pasar kepada tetangganya. "Benar, padahal mereka baru saja bangkrut. Aku dengar mereka menjual sesuatu yang sangat mahal di kota." "Tapi apa itu?" sahut tetangganya. Rendra dan Laras sadar bahwa desas-desus itu mulai menyebar. Laras, yang biasanya lebih tenang, mulai merasa khawatir. "Mas, orang-orang mulai curiga dengan kita," kata Laras suatu malam di ruang tamu rumah mereka yang baru direnovasi. "Aku tahu," jawab Rendra sambil menatap jendela. "Tapi kita tidak boleh panik. Selama kita menjaga rahasia gua itu, tidak akan ada yang bisa menyentuh kita." Meski begitu, bisikan-bisikan di desa semakin keras. Beberapa warga bahkan mulai mengintai rumah Rendra dan Laras, berharap menemukan petunjuk tentang asal-usul kekayaan mereka. "Mas, aku melihat Pak Sukri tadi malam berdiri di depan pagar kita cukup lama. Aku rasa dia sedang mengawasi kita," kata Laras dengan nada cemas. Rendra mencoba menenangkan istrinya. "Laras, jangan terlalu memikirkan itu. Kita hanya perlu menjalani hidup seperti biasa." Namun, di dalam hati, Rendra juga merasa resah. Ia tahu bahwa janji mereka kepada ular sanca di gua itu harus dijaga dengan sangat hati-hati. Sekali saja mereka melanggar, semua yang mereka miliki bisa lenyap dalam sekejap. Malam-malam Laras sering diisi dengan mimpi buruk tentang ular sanca yang datang untuk menuntut janji mereka. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, merasa bahwa sesuatu yang mengerikan sedang mendekati mereka. "Mas," ucap Laras suatu malam, "kau yakin kita tidak melanggar aturan apapun?"
Rendra memegang tangan istrinya erat-erat. Aku yakin, Laras. Kita hanya perlu terus mematuhi aturan itu. Kita harus menjaga rahasia ini sampai kapanpun. Namun, mereka tidak tahu bahwa rahasia besar itu semakin sulit untuk dijaga. Dan di balik ketenangan ular sanca di gua, ada kekuatan yang selalu mengawasi mereka dari jauh. Dharma, yang tidak pernah berhenti membenci Rendra, memandang dari kejauhan rumah besar yang baru saja dibangun ulang. Amarah berkecamuk di hatinya. Selama ini, ia merasa direndahkan oleh keberhasilan Rendra yang kembali bangkit, apalagi dengan kekayaan yang begitu tiba-tiba. Ini tidak masuk akal, gumam Dharma sambil mengepalkan tinjunya. Dia pasti menggunakan cara kotor. Tidak mungkin dia bisa kembali secepat ini. Malam itu, Dharma memanggil beberapa warga yang memiliki pengaruh di desa ke rumahnya. Di sebuah ruangan remang-remang yang penuh dengan aroma tembakau, ia memulai bisikannya. Kalian tidak penasaran dari mana asal-usul kekayaan mereka? Tanya Dharma sambil menyulut rokok. Memang aneh, jawab salah satu warga, Pak Wira. Tapi mungkin saja mereka beruntung. Siapa tahu mereka menemukan tambang emas di suatu tempat. Tambang emas? Dharma tertawa sinis. Atau mungkin sesuatu yang lebih gelap. Aku dengar dari sumber terpercaya kalau mereka sering ke hutan. Hutan? Pak Wira terlihat bingung. Dharma menyeringai, menyadari bahwa perhatian para warga mulai terpusat padanya. Ya, aku dengar mereka punya hubungan dengan makhluk yang tinggal di sana. Ada desas-desus kalau mereka menyembah ular besar untuk mendapatkan kekayaan. Seorang wanita tua yang ikut dalam pertemuan itu langsung menyilangkan tangan di dadanya, wajahnya penuh ketakutan. Ular besar? Jangan-jangan itu ular sanca penjaga gua. Aku pernah mendengar cerita itu dari nenekku. Benar, kata Dharma sambil meneguk kopinya. Mereka membawa sesuatu yang jahat ke desa ini. Kalau kita biarkan, siapa tahu apa yang akan terjadi pada kita semua. Warga mulai berbisik, ketakutan mulai menyelimuti mereka. Dharma, yang melihat situasi berpihak padanya, melanjutkan dengan penuh semangat. Kita harus bertindak sebelum terlambat. Kita tidak bisa membiarkan mereka membawa malapetaka ke desa kita. Keesokan harinya, desas-desus tentang Rendra dan Laras sebagai pemuja ular menyebar dengan cepat di desa. Warga yang tadinya hanya penasaran kini dipenuhi ketakutan dan amarah. Lihat saja, kekayaan mereka itu tidak wajar, kata salah satu warga di pasar. Benar, mereka pasti membuat perjanjian dengan makhluk gaib, sahut yang lain. Dharma tidak berhenti memanaskan situasi. Ia mendatangi setiap rumah, menghasut warga satu persatu. Kita harus melindungi desa kita. Kalau mereka benar-benar pemuja ular, mereka bisa mendatangkan bencana. Akhirnya, pada malam yang gelap tanpa bulan, sekelompok warga berkumpul di depan rumah Rendra dan Laras. Mereka membawa obor, tombak, dan parang. Wajah-wajah mereka dipenuhi dengan amarah yang membara. Di dalam rumah, Laras yang sedang menyiapkan makan malam mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Ia menghentikan pekerjaannya dan memandang ke arah Rendra, yang sedang duduk di ruang tamu. Mas, aku mendengar suara orang banyak di luar, bisik Laras dengan nada cemas. Rendra berdiri, mengerutkan alisnya. Ia berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Ketika ia melihat kerumunan warga dengan obor dan senjata di tangan, darahnya seolah berhenti mengalir. Mereka datang untuk kita, kata Rendra pelan, matanya penuh kekhawatiran. Laras mendekat, memegang lengan suaminya. Mas, apa yang harus kita lakukan? Mereka terlihat marah. Rendra menarik napas dalam-dalam. Kita harus pergi. Mereka tidak akan mendengarkan kita, Laras. Kita harus lari ke hutan. Tanpa membuang waktu, Rendra dan Laras mengambil beberapa barang penting lalu keluar melalui pintu belakang. Namun, suara warga yang marah semakin mendekat. Keluar kalian, pemuja ular, teriak salah seorang warga. Kami tahu rahasia kalian. Jangan coba-coba lari. Rendra dan Laras berlari secepat mungkin menuju hutan. Laras hampir terjatuh beberapa kali, tetapi Rendra selalu membantunya bangkit. Suara warga yang mengejar mereka semakin mendekat, dan cahaya obor terlihat berkedip-kedip di antara pepohonan. Mas, aku tidak kuat, kata Laras sambil terengah-engah. Kita tidak boleh berhenti, Laras, balas Rendra. Kita harus mencapai gua ular. Dia satu-satunya yang bisa melindungi kita. Namun, langkah mereka terhenti ketika beberapa warga berhasil mengepung mereka. Jangan biarkan mereka kabur, teriak Dharma, yang memimpin kerumunan. Mas, mereka sudah mengepung kita, kata Laras dengan suara putus asa. Laras, lari, perintah Rendra sambil mendorong istrinya. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu. Laras, pergi sekarang juga.
Aku akan mengalihkan perhatian mereka. Rendra menatap istrinya dengan penuh keyakinan. Percayalah padaku. Dengan berat hati, Laras berlari meninggalkan Rendra. Air mata mengalir di wajahnya. Rendra berhadapan dengan kerumunan warga yang marah. Dharma maju dengan senyuman licik di wajahnya. Sekarang kau tidak bisa lari, Rendra, katanya dengan nada puas. Akhirnya semua orang tahu siapa kau sebenarnya. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, balas Rendra tegas. Aku tidak melakukan apapun yang membahayakan desa ini. Bohong, teriak seorang warga. Kekayaanmu berasal dari perjanjian dengan ular sanca. Kami tahu kau menyembah makhluk itu, sahut yang lain. Rendra mencoba menjelaskan, tetapi warga yang marah tidak memberinya kesempatan. Mereka menyerangnya dengan tombak dan parang, menghukumnya tanpa belas kasihan. Dharma hanya berdiri di belakang, menikmati kekacauan yang ia ciptakan. Sementara itu, di kejauhan, Laras mendengar teriakan suaminya yang terakhir. Ia jatuh berlutut di tanah, menangis dalam kehancuran. Mas, bisiknya, suaranya nyaris tidak terdengar. Laras terus berlari, menembus kegelapan hutan tanpa arah yang jelas. Rasa takut dan keputusasaan menguasai dirinya, sementara air mata tak henti mengalir di pipinya. Terngiang suara terakhir Rendra saat menyuruhnya melarikan diri. Mas, bisiknya lirih, suara itu tenggelam dalam isak tangisnya. Laras akhirnya berhenti di dekat sebuah pohon besar yang menjulang tinggi. Tubuhnya yang lelah terjatuh ke tanah. Nafasnya terengah-engah, sementara pikirannya dipenuhi dengan bayangan Rendra yang tertangkap dan amukan warga yang tidak manusiawi. Kenapa harus begini? Laras menangis. Ia memeluk perutnya yang mulai membesar, sebuah pertanda kehidupan baru yang seharusnya membawa kebahagiaan, tetapi kini hanya menambah beban penderitaannya. Aku tidak bisa melakukan ini sendiri. Aku tidak bisa, gumamnya, suaranya hampir tak terdengar. Hari-hari Laras di hutan berlalu dengan penuh kesulitan. Ia hidup dari buah-buahan liar dan air sungai, mencoba bertahan meski tubuhnya semakin lemah. Malam-malamnya diisi dengan mimpi buruk tentang kematian Rendra dan tatapan penuh amarah dari warga desa. Namun, bukan hanya kesedihan yang menghantuinya. Perutnya yang semakin membesar membuatnya sadar bahwa waktu kelahiran anaknya semakin dekat. Di tengah hutan yang sunyi, ia sering berbicara sendiri, mencoba menenangkan hatinya. Anakku, katanya sambil mengelus perutnya. Kau harus kuat. Ibumu akan melindungimu, apapun yang terjadi. Tetapi rasa bersalah terus menggerogoti pikirannya. Ia teringat janji yang ia buat di depan ular sanca raksasa. Janji itu kini terasa seperti kutukan yang menghantuinya. Aku sudah mematuhi semua aturan, tapi kenapa ini semua terjadi? Bisiknya sambil menatap langit yang dipenuhi bintang. Pada suatu malam, Laras terbangun dari tidurnya dengan rasa sakit yang menusuk di seluruh tubuhnya. Ia berteriak kesakitan, memegang perutnya yang terasa seperti terbakar. Tidak, apa yang terjadi padaku, jeritnya. Tubuhnya terasa panas, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam dirinya. Kulitnya mulai berubah, menjadi lebih keras dan bersisik. Laras memandang tangannya dengan ketakutan, kulitnya perlahan berubah menjadi sisik hitam mengilap. Tidak mungkin, katanya dengan napas tersengal. Rasa sakit itu terus menghantui tubuhnya selama berhari-hari. Laras berusaha melawan, tetapi perubahan itu tidak dapat dihentikan. Kakinya menyatu menjadi satu, dan tubuhnya memanjang. Ia tidak lagi bisa berdiri, hanya bisa melata di tanah. Ini ulahmu, bukan? Laras berteriak ke arah gelap hutan, seolah berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Kau mengambil semuanya dariku. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah akibat dari janji yang pernah ia buat. Ular sanca raksasa yang pernah ia temui telah mengikatnya dalam takdir yang tak bisa ia hindari. Setelah seminggu yang penuh penderitaan, Laras akhirnya menerima nasibnya. Ia kini bukan lagi manusia sepenuhnya. Tubuhnya telah berubah menjadi seekor ular besar dengan sisik hitam berkilauan, sama seperti ular sanca yang dulu ia temui di dalam gua. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak hanya merasa seperti ular secara fisik, tetapi juga memiliki kekuatan yang aneh. Ia dapat merasakan getaran di tanah dari jarak jauh, dan indera penciumannya menjadi sangat tajam. Ia juga merasa terhubung dengan hutan di sekitarnya, seolah-olah ia kini menjadi bagian dari ekosistem itu. Di suatu malam yang sunyi, Laras melata menuju gua ular sanca raksasa. Gua itu kini terasa seperti rumah baginya. Di depan gua, ular sanca raksasa yang dulu memberikan kekayaan pada Laras dan Rendra muncul dari kegelapan. Laras menatap makhluk itu dengan penuh kebencian. Kau tahu ini akan terjadi, bukan? Katanya dengan suara yang dalam dan berat, jauh berbeda dari suara manusianya dulu.
Ular sanca raksasa itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Laras dengan mata kuningnya yang berkilauan. Kemudian, ia mengangguk pelan, seolah mengkonfirmasi dugaan Laras. "Kenapa kau memilihku? Kenapa aku harus menjalani ini?" tanya Laras. Namun, tidak ada jawaban. Hanya ada keheningan yang menyelimuti gua. Laras akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa melawan takdirnya. Janji yang ia buat dengan ular sanca telah mengikatnya selamanya. Ia kini menjadi penjaga baru gua itu, melanjutkan tugas yang diwariskan oleh ular sanca raksasa sebelumnya. Hari-harinya di gua diisi dengan kesendirian dan penyesalan. Namun, di tengah semua itu, ia merasa bahwa kehidupannya kini memiliki tujuan yang baru. Ia bukan lagi Laras yang lemah dan penuh ketakutan. Ia adalah makhluk yang kuat, penjaga rahasia gua yang tidak boleh diungkapkan kepada siapapun. Meskipun demikian, kenangan tentang Rendra tidak pernah hilang dari pikirannya. Di setiap malam yang sunyi, ia sering melata keluar dari gua dan menatap ke arah desa yang jauh. "Mas, aku harap kau tak. Aku melakukan ini untuk kita," bisiknya pelan. Laras tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia. Tetapi ia juga tahu bahwa ia harus melindungi gua dan rahasia yang terkandung di dalamnya, apapun yang terjadi. Waktu terus berlalu di keheningan gua. Laras, yang kini sepenuhnya berubah menjadi seekor ular besar, mulai merasa ada sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Sebuah perasaan asing yang tidak pernah ia alami sebelumnya, seperti dorongan alamiah untuk menciptakan kehidupan baru. Hingga suatu malam yang tenang, saat bulan purnama bersinar terang, Laras merasakan dorongan kuat itu mencapai puncaknya. Ia menggeliat gelisah di dasar gua yang dingin, tubuhnya terasa berat dan dipenuhi energi misterius. "Apa yang terjadi padaku sekarang?" pikirnya dalam hati. Dalam rasa sakit yang menakjubkan, Laras bertelur. Telur itu besar dan bersinar redup di dalam kegelapan gua. Ia memandangi telur tersebut dengan perasaan campur aduk, takut, bingung, tetapi juga penuh harapan. "Aku bertelur," gumam Laras, suaranya terdengar aneh dalam keheningan. Meskipun ia telah kehilangan wujud manusianya, hati seorang ibu tetap melekat erat di dalam dirinya. Ia merasakan cinta yang mendalam pada telur itu, meskipun ia tidak tahu apa yang akan menetas darinya. Hari-hari berlalu, dan Laras menjaga telur itu dengan penuh kasih sayang. Ia melingkarkan tubuhnya di sekitarnya, melindunginya dari dingin dan bahaya yang mungkin datang. Setiap hari, ia berbicara pada telur itu, meskipun ia tahu tidak ada yang bisa menjawab. "Anakku," bisiknya suatu malam. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Tapi aku akan melindungimu. Aku akan memastikan kau tumbuh dengan aman." Suara Laras dipenuhi dengan tekad, meskipun di dalam hatinya ada keraguan. Apakah ia, dalam wujud seekor ular, mampu menjadi ibu yang baik? Apakah anaknya akan menerima nasibnya, seperti ia yang terpaksa menerima takdir sebagai penjaga gua? Namun, ia terus merawat telur itu dengan sepenuh hati. Setiap kali ia keluar dari gua untuk mencari makanan, ia memastikan telur itu tersembunyi dengan baik di balik tumpukan batu. Setelah beberapa bulan yang panjang, akhirnya saat itu tiba. Suatu pagi yang lembab dan berkabut, telur itu mulai bergerak. Laras yang tengah beristirahat mendengar suara retakan kecil, dan ia segera menggeliat mendekat dengan penuh antusias. "Ini waktunya," katanya dengan suara bergetar. Retakan pada cangkang telur semakin besar, hingga akhirnya sebuah tangan kecil keluar dari dalamnya. Laras terkejut bukan main. Dari telur itu, bukan seekor ular atau makhluk aneh yang keluar, melainkan seorang bayi manusia laki-laki yang sehat dan menangis keras. Ia menggigit buah-buahan liar untuk mengeluarkan sari manisnya, kemudian membiarkan bayi itu meminum cairan tersebut. Ketika bayi itu mulai merangkak, Laras melatihnya untuk memahami lingkungan hutan dan bahaya yang ada di sekitarnya. "Dengar, nak," katanya suatu hari saat bayi itu mulai tumbuh menjadi balita. "Kau harus berhati-hati di sini. Hutan ini indah, tetapi penuh bahaya. Jangan pernah keluar dari gua kecuali bersamaku." Bayi laki-laki itu, yang ia beri nama Dirga, tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Meskipun ia hanya memiliki Laras, ia tidak pernah merasa kesepian. Laras selalu ada di sisinya, melindunginya dari segala ancaman, termasuk binatang buas yang sering berkeliaran di sekitar gua. Dirga memiliki keajaiban yang tidak dimiliki manusia biasa. Seiring pertumbuhannya, Laras mulai menyadari bahwa anaknya memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia mampu berbicara dengan hewan-hewan hutan, memahami bahasa alam, dan bahkan mengendalikan tanaman liar di sekitarnya. Suatu hari, ketika Laras dan Dirga sedang mencari makanan, seekor harimau besar muncul dari balik semak-semak. Laras segera melingkarkan tubuhnya di depan Dirga,
bersiap melindungi anaknya dengan nyawanya. Namun, Dirga maju ke depan dan mengulurkan tangannya ke arah harimau itu. "Tidak, Ibu. Biarkan aku bicara dengannya," kata Dirga dengan suara tenang. Laras terkejut, tetapi ia mempercayai anaknya. Harimau itu berhenti, menatap Dirga dengan mata tajam, tetapi kemudian duduk dan mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu. "Dia tidak akan menyakiti kita," kata Dirga sambil tersenyum. Laras menatap anaknya dengan takjub. "Dirga, kau memiliki sesuatu yang istimewa. Kau lebih dari sekadar manusia biasa." Meskipun Laras tidak lagi memiliki wujud manusia, kasih sayangnya pada Dirga tidak pernah berkurang. Setiap malam, ia menceritakan kisah tentang ayah Dirga, Rendra, dan perjuangan mereka melawan kebencian dan ketidakadilan. "Dirga, kau harus tahu," katanya suatu malam, "ayahmu adalah orang yang luar biasa. Dia selalu berjuang untuk melindungi keluarganya. Aku harap kau bisa mewarisi keberanian dan kebaikan hatinya." Dirga mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya yang besar bersinar di bawah cahaya bulan. "Aku ingin menjadi seperti ayah," katanya. "Dan aku akan melindungi ibu, seperti ibu melindungi aku." Laras tersenyum, meskipun ia tahu Dirga tidak bisa melihat ekspresi itu di wajahnya. "Aku percaya padamu, Nak. Kau akan menjadi seseorang yang luar biasa." Suatu pagi yang cerah, seorang pemburu bernama Joko berjalan di sepanjang jalur hutan yang biasa ia lalui. Joko adalah orang yang sudah lama tinggal di desa dan terbiasa menjelajah hutan mencari buruan. Namun, pada hari itu, saat ia melewati sebuah tempat yang lebih dalam di hutan, pandangannya tertumbuk pada sebuah pemandangan yang begitu aneh dan mengejutkan. Di tepi gua yang gelap dan misterius, Joko melihat seorang anak laki-laki kecil, berusia sekitar 8 atau 9 tahun, sedang bermain dengan seekor ular besar yang tampaknya sangat jinak. Anak itu tertawa riang, merangkul tubuh ular yang berkilauan dengan sisik hitam. Ular besar itu melingkarkan tubuhnya dengan hati-hati di sekitar tubuh anak itu, seperti membiarkan anak tersebut bermain dengan bebas, seolah mereka memiliki ikatan yang lebih dari sekadar hubungan manusia dan binatang. Joko terperanjat. Ia mengira matanya mulai salah melihat, tetapi setelah beberapa detik, ia sadar bahwa apa yang ia lihat adalah kenyataan. Anak itu bukan manusia biasa. Ada sesuatu yang aneh dalam cara ular besar itu memperlakukan anak tersebut. Bahkan ular-ular di hutan ini tidak pernah seperti itu, pikir Joko dengan ketegangan yang mulai menyelimuti hatinya. Anak itu tampak tidak takut sedikit pun, bahkan lebih seperti sahabat bagi ular besar itu. Joko menyaksikan dari balik semak-semak, berusaha agar tidak terdeteksi. Meski rasa ingin tahunya sangat besar, nalurinya sebagai pemburu membuatnya tetap berhati-hati. Setelah melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, Joko kembali ke desa dengan hati berdebar. Ia segera mencari teman-temannya untuk menceritakan apa yang baru saja ia lihat. "Ada yang aneh di hutan," kata Joko, suaranya bergetar. "Aku melihat seorang anak bermain dengan ular besar di dekat gua." Teman-temannya menatap Joko dengan ragu. Mereka sudah sering mendengar cerita-cerita tentang hal-hal aneh yang terjadi di sekitar gua itu, tetapi tak pernah ada yang benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kini, Joko membawa kabar yang lebih mengerikan. "Anak itu dia manusia?" tanya salah satu temannya, dengan suara serak. "Ya, aku yakin dia manusia. Tapi ular itu bukan ular biasa. Itu ular raksasa, seperti yang pernah diceritakan orang-orang tua di desa." Kabar tentang anak manusia yang hidup dengan ular raksasa mulai menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Warga yang mendengar cerita itu merasa tercengang, tetapi banyak juga yang merasa ketakutan. Beberapa bahkan mengatakan bahwa itu adalah pertanda buruk, bahwa gua itu disukai oleh kekuatan gelap yang berbahaya. Desas-desus tentang anak manusia yang hidup dengan ular menjadi bahan perbincangan utama di kedai kopi, di pasar, dan di setiap sudut desa. Mereka yang awalnya ragu mulai mempercayai cerita itu setelah mendengar lebih banyak detail dari mulut Joko. Namun, meskipun rasa takut semakin meluas, tidak ada yang berani mendekati gua itu. Sebagian besar warga merasa bahwa ada sesuatu yang jahat atau terlarang di balik kejadian tersebut. Mereka berbisik tentang keajaiban yang tidak wajar dan ancaman yang mungkin datang jika mereka menggali lebih dalam. Sementara itu, para tetua desa yang lebih bijaksana mulai merundingkan masalah ini. Mereka tahu bahwa gua itu memiliki sejarah yang panjang, sebuah tempat yang telah lama dianggap tabu oleh banyak orang. Banyak dari mereka yang percaya bahwa ada kekuatan mistis yang tersembunyi di sana, kekuatan yang bisa membawa malapetaka jika diganggu. Jika benar ada anak manusia yang tinggal di sana, dan bersama ular raksasa itu, kata salah satu tetua,
Itu artinya sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Tetua-tetua itu berdiskusi dengan serius, mencari cara untuk menghadapi hal ini tanpa menimbulkan kekacauan. Mereka tahu bahwa jika mereka langsung menghadapinya tanpa persiapan yang matang, hal itu bisa membawa bencana besar bagi desa mereka. "Apakah kita harus pergi ke gua itu?" tanya tetua lainnya, suaranya cemas. "Apa yang bisa kita lakukan?" jawab tetua lainnya. "Jika anak itu benar-benar terikat dengan ular, kita tidak tahu apa yang bisa terjadi jika kita mengganggu mereka." Namun, ketakutan mulai merasuk ke dalam hati sebagian besar penduduk desa. Beberapa orang bahkan mulai mengaitkan anak laki-laki itu dengan kisah-kisah lama tentang pemujaan ular yang bisa membawa kutukan bagi siapapun yang mencoba menentangnya. Setelah beberapa hari, ketegangan semakin meningkat. Beberapa warga yang lebih muda mulai berteriak-teriak di pasar, mengklaim bahwa anak itu adalah pertanda buruk, dan bahwa mereka harus segera menghadapinya sebelum terlambat. Mereka takut jika anak itu terus hidup dengan ular besar, maka keselamatan desa mereka akan terancam. "Anak itu dan ular itu harus dihentikan," seru seorang pemuda dengan penuh semangat. "Jika kita biarkan mereka, kita akan dihancurkan." Tetapi meskipun amarah dan ketakutan meningkat, tidak ada yang berani pergi terlalu dekat dengan gua. Mereka tahu bahwa jika mereka menyerbu tempat itu, mereka mungkin akan menghadapi lebih dari sekadar ancaman fisik. Mereka akan berhadapan dengan sesuatu yang tak mereka mengerti, sesuatu yang memiliki kekuatan lebih besar dari yang bisa mereka lawan. Hutan itu masih sunyi, hanya dihuni oleh bisikan angin dan suara hewan malam yang terdengar sangat dekat namun tidak tampak. Gua ular yang dulu dianggap sebagai tempat terlarang kini menjadi simbol ketakutan yang mencekam seluruh desa. Di dalam gua, Laras dan Dirga hidup dalam kedamaian yang mereka bangun. Meskipun kabar tentang mereka sudah menyebar, keduanya tidak merasa terancam. Dirga, yang kini sudah mulai menginjak usia remaja, semakin dekat dengan ular besar itu. Mereka berdua, Laras dan Dirga, masih terikat dengan janji yang telah dibuat lama. Dirga tahu bahwa ia berbeda dari anak-anak lain. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah bisa sama seperti dulu. Namun, ia merasa nyaman dengan keadaan ini. Ular besar itu, yang dahulu merupakan simbol kekuatan yang membentuk takdir ibunya, kini juga menjadi teman dan pelindungnya. Namun, kabar yang menyebar ke desa semakin mendekatkan mereka pada kenyataan yang tak bisa dihindari. Warga desa tidak akan membiarkan mereka terus hidup tanpa gangguan. Dalam waktu dekat, Laras dan Dirga harus menghadapi kenyataan bahwa dunia luar tidak akan menerima mereka begitu saja. Waktu terus berlalu, dan Dirga tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan bijaksana, jauh di dalam hutan yang lebat. Ia dibesarkan oleh Laras, ibunya yang kini berada dalam wujud ular besar, yang terus menjaga dan melindunginya. Dirga belajar untuk hidup dalam harmoni dengan alam, memahami bahasa hutan, dan merasakan kekuatan alam yang mengalir di dalam darahnya. Meskipun hidup mereka terpencil, jauh dari dunia luar, Dirga merasa tidak kekurangan apapun. Ibunya mengajarkan segalanya tentang dunia yang penuh misteri ini, tentang tanaman obat, cara berburu, dan cara berbicara dengan hewan. Di samping itu, ia juga diajarkan tentang rahasia yang lebih besar, tentang ikatan tak terlihat yang menghubungkannya dengan ular besar, makhluk yang telah menjaga gua dan seluruh hutan sejak zaman dahulu. Dirga tidak pernah mempertanyakan kenyataan ini. Ia tahu bahwa dirinya berbeda, tetapi ia juga tahu bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang terjalin erat dengan kehidupan di sekitarnya. Ular besar itu, yang selama ini menjadi teman dan pelindung, adalah simbol dari ikatan yang mendalam dengan alam. Seiring berjalannya waktu, Dirga semakin memahami peranannya di dalam dunia yang lebih besar ini. Ia tahu bahwa meskipun ia hidup di dalam hutan dan jauh dari peradaban, ia tidak sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Kisah tentangnya, tentang anak manusia yang hidup dengan seekor ular raksasa, menjadi legenda yang berkembang di desa. Namun, Dirga selalu menjaga jarak dengan dunia luar, tidak ingin kisahnya terbongkar begitu saja. Ia menjaga rahasia ibunya dengan hati-hati, memastikan bahwa hanya dirinya yang tahu tentang ikatan mereka. Baginya, itu adalah hal yang sakral dan harus dilindungi dari orang-orang yang tidak memahami maknanya. Dunia luar tidak akan mengerti, kata Laras suatu malam, saat mereka berdua duduk di pinggir gua. Mereka hanya akan melihat kita sebagai ancaman atau keanehan. Kita harus tetap berada di sini, jauh dari mereka. Dirga mengangguk setuju. Ia tahu ibunya benar. Selama ini,
Ia merasakan kehadiran ular besar sebagai perlindungan dan juga penghubung dengan alam, sesuatu yang tak bisa dipahami oleh orang-orang biasa. Meski Dirga dan Laras berusaha menjaga jarak, tak bisa dipungkiri bahwa kisah mereka semakin tersebar. Orang-orang yang menjelajah hutan, baik itu pemburu atau petani, mulai mendengar desas-desus tentang seorang anak laki-laki yang hidup bersama ular besar. Mereka yang terlalu penasaran untuk tidak melaporkan apa yang mereka lihat, seringkali pulang dengan cerita yang lebih aneh dan mengerikan. Beberapa mengatakan bahwa anak itu adalah kutukan, hasil dari perjanjian gelap antara manusia dan makhluk jahat. Mereka percaya bahwa setiap kali ada peristiwa buruk di desa, itu adalah akibat dari kehadiran Dirga dan ibunya. Warga yang takut mulai menghindari hutan itu, bahkan tidak berani menginjakkan kaki ke sana karena takut terjebak dalam pengaruh buruk yang katanya dibawa oleh anak itu. Namun, ada juga yang melihat kisah Dirga dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa orang percaya bahwa ia adalah mukjizat, seorang anak yang memiliki hubungan langsung dengan kekuatan alam. Mereka menceritakan bagaimana anak itu dapat berkomunikasi dengan binatang dan tumbuhan, serta kemampuannya untuk menyembuhkan penyakit dengan ramuan yang hanya diketahui oleh dirinya dan ibunya. Kisah tentang anak manusia yang hidup dengan ular besar menjadi bahan perbincangan yang tak pernah habis. Para tetua desa seringkali menceritakan legenda itu dengan penuh rasa kagum, meskipun ada rasa takut yang menyertai setiap kata yang terucap. Mereka mengingatkan anak-anak mereka untuk tidak pergi terlalu dekat dengan hutan, karena konon ada kekuatan besar yang bisa membahayakan siapa saja yang mencoba mengganggu kedamaian di dalamnya. Seiring bertambahnya tahun, kisah Dirga menjadi semakin kuat dalam ingatan para penduduk desa. Setiap generasi yang lahir mendengar cerita tentang seorang anak manusia yang hidup bersama seekor ular raksasa, dan bagaimana mereka berdua menjaga kedamaian alam di sekitar gua. Kisah ini menjadi legenda yang terus diwariskan dari mulut ke mulut, dan meskipun banyak yang tidak tahu apakah cerita itu benar atau hanya dongeng belaka, satu hal yang pasti, legenda itu hidup di hati semua orang. Beberapa orang, terutama yang lebih muda, mulai mempertanyakan kebenaran cerita tersebut. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri, dan beberapa bahkan berani mencoba untuk mencari gua itu, berharap dapat menemukan anak laki-laki dan ular raksasa yang menjadi bagian dari cerita yang telah lama dikenal. Namun, tak ada yang berhasil. Gua itu tetap tersembunyi, terjaga oleh kekuatan alam yang tak terduga. Tahun demi tahun berlalu, dan walaupun tidak ada lagi yang berani mendekati gua itu, kisah Dirga dan Laras tetap hidup. Dalam setiap perayaan desa, dalam setiap pertemuan di kedai kopi, cerita mereka selalu diceritakan kembali, meskipun tak ada yang bisa memastikan apakah itu hanyalah sebuah legenda atau kenyataan yang telah terlupakan di dalam hutan. Dirga semakin dewasa, lebih bijaksana, dan lebih kuat. Namun, ia tetap berpegang pada prinsip yang diajarkan ibunya, menjaga rahasia mereka dari dunia luar. Ia tahu bahwa ia bukan hanya anak dari Laras, tetapi juga bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah kekuatan yang tidak dapat dipahami oleh orang-orang desa. Meski demikian, Dirga merasakan panggilan yang kuat dalam hatinya. Ia tahu bahwa suatu hari, takdirnya akan membawanya keluar dari hutan ini. Ia tidak bisa terus bersembunyi selamanya. Dunia luar, meskipun penuh dengan ketakutan dan kebingungannya, akan membutuhkan jawabannya, jawaban tentang siapa dirinya, dan apa yang telah ia pelajari di hutan selama ini. Namun, untuk saat ini, Dirga tetap berada di hutan, menjaga ibunya, dan menjaga rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Ia tahu bahwa legenda tentang dirinya akan terus hidup, dan ketika saatnya tiba, ia akan siap untuk menghadapinya.